Sebelum kita mulai, saya mau konfirmasi identitas ibu terlebih dahulu agar nggak salah nantinya. Bisa ibu sebutkan nama lengkap ibu? Nama saya Ibu Yuni. Untuk tanggal lahirnya bu? 8 Juni 1993. Dengan nomor rekam medisnya 0051239 ya bu. Terima kasih ibu. Baik, saya jelaskan dulu ya. Hari ini kita akan melakukan screening. Tujuan saya menggali riwayat ibu secara rinci untuk melihat ada tidaknya tanda faktor risiko yang nanti hasilnya akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan gula darah. Saya akan menanyakan cukup banyak hal secara mendalam, mulai dari keluhan ibu saat ini, kondisi kesehatan ibu, kebiasaan sehari-hari, sampai riwayat keluarga ibu. Prosesnya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu bersedia dan nyaman untuk dilakukan? Baik ibu, kita mulai dari data diri ibu terlebih dahulu ya. Untuk usia ibu sekarang ini berapa? 43. Pendidikan terakhir ibu itu SMA. Pekerjaan sehari-harinya bu? Saya jadi pedagang sembako di pasar. Untuk alamat tempat tinggal sekarangnya di mana bu? Anggrek nomor 403. Untuk agama ibu? Agamanya Islam. Status perkawinan ibu bagaimana? Sudah menikah? Sudah. Baik, semua data identitas sudah lengkap. Jadi sekarang ibu boleh cerita apa alasan ibu untuk berobat hari ini? Begini sus, akhir-akhir ini saya sering banget haus. Padahal sudah minum banyak, tapi bibir saya itu kering. Tapi badan saya itu turun, padahal makannya seperti biasa. Bahkan menurut saya porsinya sama aja. Selain haus dan berat badan ibu menurun, apakah ada keluhan lain seperti sering kencing, mudah lapar, atau badan ibu tuh terasa lemas? Ada sus, saya juga sering bolak-balik kencing dan cepat lapar walaupun baru makan. Baik, saya catat keluhan yang ibu sebutkan. Dari semua keluhan tadi, mana yang paling mengganggu ibu? Yang paling mengganggu itu rasa haus terus menerus dan lemas rasanya sus. Bahkan sampai bikin saya susah konsentrasi kerja. Saya ingin tahu lebih detail soal keluhan ini. Sejak kapan tepatnya ibu mulai merasakan sering haus dan berat badan menurun? Kira-kira sudah sebulan terakhir ini sus. Berarti sudah berlangsung sekitar 1 bulan ya. Apakah keluhannya terus menerus atau hilang timbul? Hampir setiap hari terasanya sus. Cuma kadang lebih berat, kadang agak ringan. Ibu, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat keluhan yang ibu sebutkan tadi itu terasa lebih berat? Misalnya, aktivitas tertentu atau pada saat waktu tertentu? Kalau siang hari aja, pas jaga lapak di pasar dan cuaca panas, tambah haus dan rasanya lemas. Kalau yang membuat keluhan ibu tuh jadi terasa lebih ringan, apakah ada bu? Kalau saya istirahat dan minum air putih dingin, agak mendingan sus, tapi tidak hilang sepenuhnya. Baik ibu, kira-kira dalam sehari ibu bisa minum air putih berapa gelas dibandingkan sebelum keluhan ini tuh muncul? Dulu palingan 5 sampai 6 gelas. Sampai sekarang itu 10 sampai 12 gelas, tapi tetap saja terasa haus. Apakah rasa haus ibu tadi itu disertai mulut terasa pahit atau ada perubahan rasa di lidah? Tidak ada sampai pahit sus, cuma kering aja rasanya. Apakah belakangan ini ibu sering merasakan kesemutan, misalnya di ujung jari tangan atau jari kaki? Kadang-kadang kesemutan di ujung kaki sus, tapi saya kira kelamaan duduk jaga lapak. Baik, saya catat keluhan ibu tadi. Apakah penglihatan ibu belakangan ini terasa kabur atau buram, terutama saat melihat pada jarak dekat? Agak buram sus, saya kira karena capek aja. Baik ibu, sekarang saya akan tanya satu persatu riwayat penyakit ibu sebelumnya. Apakah ibu pernah didiagnosis diabetes mellitus sebelumnya?
Ini baru pertama kali mau dicek. Baik, saya catat berarti belum pernah terdiagnosis dan hari ini statusnya masih screening awal. Apakah ada riwayat hipertensi atau darah tinggi? Ada sus, sudah sekitar 4 tahun ini. Apakah ibu ada riwayat penyakit jantung? Setahu saya sih tidak ada sus. Kalau stroke? Tidak ada sus. Penyakit ginjal? Tidak ada juga. Kalau kolesterol tinggi? Ada sus, pernah dibilang tinggi waktu pemeriksaan posyandu lansia sekitar 1 tahun yang lalu. Riwayat obesitas atau berat badan yang sebelumnya apakah ada, Bu? Dulu memang berat badan saya agak gemuk sus sebelum turun berat badan ini. Apakah ibu pernah mengalami infeksi berulang, misalnya kulit ibu atau saluran kemih yang sering kambuh? Ada sus, saya berapa kali kena infeksi saluran kemih dalam 1 tahun terakhir. Baik ibu, untuk infeksi saluran kemih itu sudah berapa kali kejadiannya dalam 1 tahun ini? Dan apakah selalu diobati sampai tuntas? Sekitar 3 kali sus, biasanya minum antibiotik dari puskesmas. Baik, apakah pernah mengalami infeksi jamur, misalnya di area lipatan kulit atau area kewanitaan yang sering berulang? Pernah sus beberapa kali, gatal-gatal di lipatan paha, saya kira karena keringat. Baik ibu, apakah ada riwayat operasi sebelumnya? Pernah sesar 2 kali, waktu melahirkan anak kedua dan ketiga. Apakah ada riwayat alergi obat? Tidak ada sus. Kalau alergi makanan? Tidak ada juga sus, aman. Baik, sekarang ke riwayat penyakit keluarga ibu ya. Apakah orang tua ibu ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes? Ibu saya diabetes sus, sampai sekarang masih minum obat ya, secara rutin. Kalau boleh tahu, ibunya ibu terdiagnosis diabetes itu sejak usia berapa dan apakah pernah mengalami komplikasi? Kalau tidak salah, sejak usia 50 tahunan sus, dan sekarang matanya mulai terganggu. Kalau saudara kandung ibu ada yang kena diabetes juga? Ada 1 kakak saya sus yang sulung. Selain diabetes tadi, apakah ada anggota keluarga dengan riwayat hipertensi atau darah tinggi? Ada sus, bapak saya yang terkena tekanan darah tinggi. Riwayat penyakit jantung koroner di keluarga apakah ada? Tidak ada. Kalau stroke? Ada sus, bapak saya meninggal karena stroke. Riwayat obesitas di keluarga apakah ada, Bu? Kakak saya yang diabetes itu juga termasuk gemuk sus. Riwayat penyakit ginjal di keluarga? Setahu saya sih tidak ada sus. Apakah ibu pernah diperiksa gula darahnya tinggi saat hamil dulu meskipun belum tentu didiagnosis resmi sebagai gestasional? Kalau tidak salah, waktu hamil anak ketiga saya sempat diperiksa gula darahnya agak tinggi sus, tapi saat itu dokter bilang masih perlu dipantau saja, tidak sampai dikatakan diabetes gestasional secara resmi. Baik, saya catat sebagai riwayat gula darah tinggi saat kehamilan yang belum terkonfirmasi sebagai diabetes. Baik ibu, sekarang untuk riwayat pengobatan, adakah konsumsi obat-obatan rutin sampai sekarang? Ada sus, obat darah tinggi. Ada konsumsi obat diabetes? Tidak ada sus, karena memang belum pernah didiagnosis diabetes. Untuk obat darah tingginya tadi sudah berapa lama ibu? Sekitar 4 tahun ini sus. Ibu untuk minum obatnya apakah selalu sesuai jadwal? Jujur, saya itu minumnya tidak pakai khusus. Pernah lupa minum obat ibu? Sering sus, apalagi saya itu sering sibuk belanja stok dagangan sampai malam. Apakah sebelumnya ibu pernah pakai insulin? Belum pernah. Pernah dapat
info lokasi suntik insulin itu di perut atau di lengan? Belum pernah sama sekali sus. Baru dengar sekarang. Untuk cara penyimpanan insulin sudah pernah dipelajari Ibu? Belum. Ada konsumsi obat herbal atau suplemen? Ada, kadang saya minum jamu tekanan darah tinggi dan suplemen penambah darah. Sekarang riwayat alergi ya Ibu, obat apa saja yang sering Ibu konsumsi? Obat darah tinggi aja, itu aja sih sus, dan sesekali minum jamu serta suplemen tadi. Sudah berapa lama Ibu mengkonsumsinya Ibu? 4 tahun sus, seperti yang tadi saya bilang. Obatnya Ibu dapat dari mana? Dari puskesmas, sus biasanya saya kontrol tiap bulan. Apakah ada makanan yang menimbulkan alergi, misalnya gatal atau bekak? Tidak ada sus. Kalau debu, obat suntik atau bahan kimia, apakah ada alergi Bu? Tidak ada sus, sejauh ini aman. Baik, sekarang riwayat berat badan Ibu ya. Berat badan Ibu apakah turun drastis akhir-akhir ini Bu? Iya sus, cukup terasa drastis menurut saya. Sebelum sakit, berapa berat badan Ibu? 68 kilogram sus. Kalau sekarang? Kemarin saya sempat timbang di rumah sekitar 61. Berarti sudah turun 7 kilo ya Ibu dalam sebulan. Tinggi badan Ibu berapa? Untuk tinggi saya sekitar 155 cm. Baik, sekarang riwayat pola makan. Apakah Ibu sering cepat lapar, disebut kenyang? Ya sus, sering banget, malahan kadang baru sejam makan sudah lapar lagi. Sering konsumsi makanan atau minuman tinggi gula seperti teh manis Ibu? Sering sus, tiap hari minum teh manis, kadang juga sampai 3 gelas. Apalagi kalau di pasar banyak jualan jajanan manis dekat lapak. Kalau makanan tinggi lemak misalnya gorengan? Sering juga sus, apalagi kalau masak untuk keluarga di rumah. Apakah Ibu merokok dan minum alkohol? Tidak sus, saya tidak merokok dan konsumsi alkohol. Biasanya Ibu sehari makan berapa kali? 3 kali sus, pagi, siang, dan malam. Porsinya banyak atau biasa aja? Cenderung banyak sus, apalagi kalau masak sendiri suka nambah nasi. Apakah Ibu sering makan buah? Jarang sus, boleh dibilang hampir tidak pernah. Kalau sayur Bu? Lumayan sering sus, tapi tidak setiap hari. Soft drink? Kadang-kadang sus, biasanya kalau makan di luar bersama keluarga. Kalau fast food Bu? Sering sus, karena anak-anak suka, jadi ikutan beli. Apakah Ibu sering ngemil di antara jam makan? Sering sus, biasanya biskuit atau kue basah yang dijual di pasar. Sebelumnya, apakah Ibu pernah dapat edukasi diet? Belum pernah sus. Apakah Ibu pernah ikut program diet khusus diabetes? Belum pernah sama sekali sus. Ini baru pertama kali dengar soal itu. Baik, kita lanjutkan ke riwayat pola tidur Ibu ya. Sehari itu berapa lama tidur malam Bu? Sekitar 5-6 jam saja sus, karena bangun subuh buka lapak di pasar. Apakah Ibu sulit untuk mulai tidur? Tidak terlalu sulit sih sus, biasanya cepat tidur karena kecapean. Apakah Ibu sering terbangun pada malam hari? Sering sus, biasanya 2-3 kali semalam. Untuk mengantuk di siang hari, apakah Ibu sering? Iya sus, apalagi kalau sedang jaga lapak siang hari, ngantuk berat rasanya. Apa yang membuat Ibu sering kebangun pada malam hari? Apakah sering kencing? Betul sus, memang karena kebelet pipis. Berapa kali buang air kecil Ibu dalam sehari? Sering banget sus, biasanya lebih dari 8 kali sehari. Air kencingnya banyak enggak Bu? Banyak sus, tidak seperti biasanya. Kalau WAB apakah ada konstipasi Bu? Tidak ada sus. Kalau diare? Tidak ada juga sus. Baik, sekarang aktivitas dan latihan ya Ibu. Apakah Ibu rutin berolahraga? Jarang sus, hampir tidak pernah. Waktunya habis untuk berjualan di pasar dan mengurus rumah.
Kalau ada waktu, biasanya ibu jenis olahraganya apa? Palingan jalan kaki sebentar di sekitar rumah sus, itu pun jarang. Berapa lama ibu biasanya? Palingan 10 sampai 15 menit saja, tidak sampai setengah jam sus. Apakah ada hambatan saat beraktivitas, misalnya tiba-tiba nyeri atau sesak bu? Akhir-akhir ini saya merasa lemas sus. Mudah lelah dibandingkan biasanya ya? Iya sus, capek-capek walaupun kerjanya sama seperti biasa. Pekerjaan sebagai pedagang bikin banyak duduk atau berdiri lama biasanya ibu? Kalau jaga lapak memang lebih banyak duduk sus. Dari subuh sampai sore duduk di kios, jarang bergerak sejauh ini kecuali ambil barang. Baik ibu, sekarang ke riwayat gejala hiperglikemia ya. Apakah ibu sering buang air kecil? Iya sus, betul. Sering haus berlebihan dan lapar berlebihan? Iya sus, keduanya seperti yang tadi saya ceritakan. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas dan cepat lelah akhir-akhir ini ya? Iya sus, turunnya sekitar 7 kg dan memang rasanya capek-capek. Mulut terasa kering dan kulit ibu sering gatal ya? Iya sus, mulut hampir sepanjang hari kering, kulit kadang gatal di bagian punggung dan lipatan. Apakah ada luka yang sulit sembuh atau infeksi berulang seperti kulit dan saluran kemih? Luka belum ada sus, tapi infeksi saluran kemih memang beberapa kali kambuh setahun ini. Baik, keluhan ibu yang tadi saya catat ya. Sekarang gejala hipoglikemi, apakah pernah ibu keringat dingin tiba-tiba disertai gemetar dan lemas mendadak? Pernah sus, sekali waktu itu saya belum sempat sarapan karena buru-buru buka lapak. Terus tiba-tiba badan saya gemetar dan lemas sampai harus duduk di papan di pedagang sebelah. Jantung berdebar, lapar berat, sampai pusing dan pandangan kabur juga pernah bu? Iya sus, semuanya kerasa sampai pandangan kabur. Untung ada pedagang sebelah yang kasih permen manis. Baik ibu, sekarang boleh ibu ceritakan perasaan ibu sejak muncul keluhan ini? Jujur, saya khawatir sus, apalagi ibu saya diabetes. Saya takut juga bakalan kena, terutama takut komplikasi seperti mata, karena ibu saya sampai matanya terganggu. Bagaimana dukungan keluarga ibu di rumah? Suami saya perhatian sekali sus, selalu ingatkan makan dan minum obat, dan anak sulung saya juga bantu kalau di rumah. Keluhan ini mengganggu aktivitas ibu selama sehari-hari, terutama pada saat berjualan ya bu? Iya sus, cukup mengganggu. Jadi saya itu merasa sering bolak-balik ke toilet, dan kadang kurang konsentrasi melayani pelanggan. Baik, seberapa sering ibu periksa gula darah dan HbA1c sebelumnya? Belum pernah sama sekali sus, kecuali waktu hamil dulu. Tekanan darah dan kolesterol ibu kapan terakhir diperiksa bu? Tekanan darah itu rutin tiap bulan sus, terakhir sebulan yang lalu. Kolesterol terakhir sekitar setahun yang lalu di posyandu lansia. Untuk fungsi ginjal apakah pernah diperiksa? Belum pernah sus. Baik, karena belum pernah cek gula darah di luar kehamilan, hari ini jadi kesepakatan baik untuk screening ya bu. Baik, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan tadi. Ibu, saya sampaikan ringkasan yang saya catat ini ya. Ini baru temuan faktor risiko, belum didiagnosis, jadi ibu jangan khawatir. Yang ditemukan keluhan seperti sering kencing, sering haus dan sering lapar, penurunan berat badan tadi sekitar 7 kg dalam sebulan, kesemutan kaki dan penglihatan ibu agak sedikit kabur, riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, riwayat gula darah tinggi saat kehamilan yang belum terkonfirmasi resmi, serta pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kg, riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi dan stroke, pola makan tinggi gula dan karbohidrat dengan aktivitas fisik rendah, kepatuhan obat yang kurang optimal, riwayat infeksi berulang, serta gejala yang mengaruh ke hipoglikemi. Dan ibu
pemeriksaan gula darah sewaktu hari ini ya. Apakah ada pertanyaan? Tadi apakah semuanya ini berarti saya sudah pasti kena diabetes? Belum tentu Ibu, kepastiannya baru bisa ditentukan setelah hasil pemeriksaan. Mari kita lanjutkan ya Bu. Baik Sus, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya sampai detail. Sama-sama Ibu, mari saya antar ke ruang pemeriksaan ya.